Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Madani Tani. Apa yang ingin saya informasikan tentang video ini yaitu tentang metode tumpang sari, jarak penanaman serta jarak tanam yang perlu kita lakukan sebelum kita menanam. Seperti halnya di depan kita ini, nanti akan saya bahas setelah yang satu ini. Baik sahabat petani semua, seperti biasa sebelum kita masuk dalam konteks pembahasan tentang budidaya tanaman pare dan tanaman cabai, alangkah lebih baiknya kita simak dulu seperti apa kondisi tanaman yang ada. Saat ini saya lagi berada di wilayah Muntilan Magelang, berada di bawah tanaman pare dan tanaman cabai. Apa keunggulan dan kekurangan dari metode tumpang sari seperti ini? Tentunya tetap simak dan tonton video ini sampai selesai. Baik sahabat petani semua, untuk yang pertama, di lahan ini ada tanaman pare, yang mana tanaman pare memang sangat diminati khususnya wilayah Muntilan dan sekitarnya, karena tanaman pare memiliki produktivitas yang tinggi, harga jual yang stabil. Yang kedua, ini ada tanaman cabai. Untuk tanaman cabai memang sudah umum dan menjadi tanaman pokok, karena tanaman cabai kalau panen di saat harga yang laku itu bisa menjadi hasil yang sangat maksimal. Untuk jarak tanam pada tanaman pare dengan tanaman pare yang sebelahnya ini berada di bawah tanaman cabai, itu menggunakan jarak tanam 1 meter. Jadi di antara dua tanaman cabai berada di sela-sela tanaman cabai tersebut. Untuk tanaman cabai ini menggunakan jarak tanam 45 cm. Nah, untuk yang mau saya bahas tentang tanaman ini atau tentang video ini, yaitu tentang penanaman yang kurang jarak tanam. Maksudnya jarak tanam itu jarak penanaman pare dengan penanaman tanaman cabai itu bisa dibilang bareng. Jadi dengan penanaman yang bareng itu saya rasa kurang efektif, karena tanaman pare masih bagus, bahkan tingkat produktivitas tanaman tersebut masih jauh, namun tanaman cabai sudah tinggi. Meskipun pada lahan ini tidak dilakukan para-para, namun sinar pada tanaman tersebut bisa dibilang kurang maksimal. Dan kalau kita lihat tanaman cabai tersebut ini sudah mulai berbuah, namun tanaman pare itu masih bagus produktivitasnya, sehingga muncul kendala seperti di depan kita ini. Ada beberapa tanaman cabai yang tunasnya merah. Itu bisa disebabkan karena tungau, strip ataupun lainnya. Bisa juga karena kekurangan sinar pada lahan tersebut. Nah, seperti ini sangat disayangkan karena tanaman cabai yang menjadi tanaman pokok terjadi kendala seperti di depan kita ini. Jadi sekedar informasi saja, bila mana sahabat petani semua menghendaki metode tumpang sari, alangkah lebih baiknya penanaman tanaman yang menjadi tanaman tumpang sari itu ditanam lebih dahulu
Baru nanti penanaman tanaman cabai dilakukan bila mana tanaman yang menjadi tumpang sari tersebut sudah mulai panen. Jadi kalau jarak antara tanaman pare dengan tanaman cabai itu penanamannya minimal 40 hari baru kita tanam cabai. Di dalam tumpang sari memang ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihan itu memang bisa menghemat lahan, bisa menambah penghasilan, dan bisa mengurangi biaya pada perawatan tanaman yang berikutnya. Namun adanya kelebihan tentunya ada kekurangan. Untuk kekurangan itu bisa kehilangan kesuburan tanah sebab pembagian unsur hara yang terkadang tidak adil antar satu tanaman dengan tanaman yang sebelahnya. Tanah semakin rentan terhadap erosi karena pengaruh kandungan air hujan yang tinggi, menimbulkan masalah penyakit serta hama. Terkadang hama bisa saja ditularkan dari tanaman jenis lainnya atau bisa disebabkan dari tanaman yang di sebelahnya. Terjadi perubahan unsur hara antara satu tanaman dengan tanaman yang lainnya bisa menyebabkan gejala kekurangan unsur hara sebab tanaman tidak memperoleh unsur hara dalam jumlah yang cukup. Jadi itu adalah kekurangan dan kelebihan metode tumpang sari. Sebelum kita melakukan penanaman, alangkah lebih baiknya kita perhitungkan dulu waktu penanaman, karena kalau sudah terjadi kita harus mengorbankan salah satunya. Seperti di depan kita ini, tanaman pare masih produktivitas tinggi, masih memiliki bakal buah yang banyak, namun tanaman cabai juga sudah mulai berbuah. Apa boleh buat, tentunya pasti ada masalah bila kita tidak melakukan perawatan atau melakukan pemupukan secara intensif, nanti akan berpengaruh ke produktivitas kedua tanaman tersebut. Jadi terkait video ini memang sengaja saya tidak membahas tentang perawatan, pemupukan, dan lain sebagainya, karena sebelum kita jauh membahas ke hal itu, metode penanaman saya rasa juga sangat penting. Karena metode penanaman atau jarak tanam itu sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam kita berbudidaya, apalagi metode tumpang sari seperti di depan kita ini. Semoga sahabat petani semua bila melakukan penanaman, kita pertimbangkan dulu apa yang mau kita tanam dan apa yang mau kita tumpang sari, supaya nanti tidak terjadi kendala di kemudian hari ketika tanaman tersebut sudah mulai produktif atau mulai panen, sehingga tidak memengaruhi pada tanaman satu ke tanaman yang sebelahnya. Mungkin informasi tentang metode tumpang sari atau jarak tanam tentang tanaman pari dan tanaman cabai banyak salah dan kurangnya dari penyampaian saya, mohon dimaafkan. Ini sekedar contoh atau gambaran. Semoga sahabat petani semua tetap semangat dalam menanam, tetap semangat dalam berbudidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah support channel ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki yang halal barokah.